Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami salah satu kelompok dari kelas 11 IPS 2 yang beranggotakan adalah Putri Octavia, Bintang Megah Mestika, Diva Olga Fania Sinaga, saya Faunia Sandrin, Firdausi Rahmawati, Karin Angelin Kawani, Naila Syakira, Syafira Winabdillah, dan Talita Adelia akan mempresentasikan video tentang Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan yang paling terkenal adalah Perang Batak atau Perang Tapanuli. Nah, adapun perlawanan-perlawanan lain yang dilakukan selain Perang Tapanuli adalah pertama, melakukan kampanye keliling daerah-daerah guna menghimbau agar masyarakat mengusir para zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Kedua, mengusir para zending. Ketiga, melakukan penyerbuan dan pembakaran terhadap pos-pos zending. Keempat, melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Bahal Batu. Yang kelima, mempersiapkan benteng pertahanan merupakan benteng alam di daratan tinggi Toba dan Silindung. Jadi perlawanan dari Sisingamangaraja 11 ini bukan hanya 5 yang sebelumnya disebutkan. Masih ada beberapa perlawanan lainnya. Seperti ia membangun pos buatan di mana fungsinya sebagai pos pertahanan di perkampungan. Nah, selain itu dia juga menyerang dan dia menyergap berbagai pos Belanda yang saat itu ada di Tanah Batak. Dan pada bulan Juli 1889, Sisingamangaraja 11 kembali mengangkat senjata untuk melawan ekspedisi Belanda yang ada di kota Hutapuong. Nah, perlawanan terakhir dari Sisingamangaraja 11 berada di Aik Sibulbulon, yaitu berada di daerah Dairi, dan perlawanan terakhir ini dia nggak sendiri. Dia bareng sama 2 orang anaknya, yaitu Patuan Anggi dan Patuan Nagari, serta sama sisa-sisa prajurit. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih hasil akhir dari perlawanan Sisingamangaraja 12. Nah, hasil perlawanan yang dilakukan oleh Sisingamangaraja 12 dan para masyarakat Batak mengalami kekalahan dengan taktik Belanda, yaitu menangkap istri dari Sisingamangaraja 12 yaitu Boru Sagala dan kedua anaknya, menyebabkan Sisingamangaraja 12 mengalami beban psikologis yang berat. Pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 meninggal dalam perlawanan terakhirnya di Aik Sibulbulon atau Dairi dengan keadaan tertembak timah panas tepat di dadanya. Kedua putra dan seorang putri dari Sisingamangaraja 12 pun ikut gugur di tangan Belanda. Dengan begitu usailah Perang Batak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak dari perlawanan yang dilakukan oleh Sisingamangaraja 12 pada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, perlawanan yang dilakukan oleh Sisingamangaraja 12 ini membuat perekonomian Indonesia cukup sulit kala itu. Hal ini dikarenakan pecahnya Perang Batak membuat Belanda mampu menguasai monopoli perdagangan Tapanuli atau Batak, terutama dalam hasil perkebunan, contohnya seperti tembakau. Dampak sosial Sisingamangaraja yaitu berkembangnya agama Kristen di Tapanuli atau Batak secara meluas, sehingga menyebabkan perubahan keyakinan pada masyarakat sebelumnya. Pada awalnya, Raja Sisingamangaraja 12 tidak merasa keberatan dengan berkembangnya agama Kristen yang dibawa oleh Belanda. Namun, karena Belanda yang bersifat manipulatif dan ingin memanfaatkan persebaran agama ini untuk menguasai dan memonopoli Batak, maka Sisingamangaraja melakukan tindakan preventif. Sebelumnya, seluruh kawasan Sumatera pada saat itu sudah dikuasai oleh Belanda. Maka dari itu, Sisingamangaraja menolak adanya agama Kristen di wilayahnya. Hal ini dikarenakan mereka masih sangat mempertahankan dan menghormati agama asli Batak, yaitu agama Permalim. Agama Permalim ini merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara sejak dahulu kala. Dampak di bidang budaya. Dampak di bidang budaya ini lebih condong ke kepercayaan, seperti masuknya agama Kristen dan berkembang luas di Sumatera Utara. Dampak perlawanan Sisingamangaraja 12 atau yang biasa kita kenal dengan Perang Batak, dari sisi hukum yaitu Sisingamangaraja 12 mampu menyelesaikan resolusi konflik terkait hukum dan peraturan. Artinya Sisingamangaraja 12 dapat menyelesaikan konflik atau permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan peraturan yang terjadi di Tanah Batak melalui sebuah tuntutan atau permintaan yang telah dihasilkan oleh putusan pendapat yang telah disepakati. Dan
Dan juga mereka melakukan ini dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkonflik dengan penggunaan cara-cara yang demokratis dan konstruktif. Selanjutnya, dampak dari perlawanan Sisingamangaraja 12 di bidang politik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Perang Batak berakhir dengan meninggalnya Sisingamangaraja 12 karena tertembak di perlawanan terakhirnya. Nah, hal inilah yang membuat Tapanuli atau Batak, khususnya bidang politik dan pemerintahan, jatuh ke tangan kolonial Hindia Belanda. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.